SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia dari SMK untuk Indonesia maju. Melanjutkan atas video sebelumnya, sahabat SMK, kita akan mencermati kembali, mendalami atas surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran lampiran pertama, ya. Ini yang lampiran pertama, ya. Kita lihat, kita cermati, kita akan fokus pada SMK, ya. Jadi ini adalah kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SMK masuk pada pendidikan menengah. Yang pertama tentang struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut. Kita langsung masuk pada pendidikan menengah, ya, atau coba kita lihat dulu, ya. Oke, ini PAUD, ya, kita akan lihat. Ini adalah pendidikan dasar dan menengah ini, ya. Coba kita lihat untuk SMK apakah tersendiri atau masuk di situ, ya. Kita akan lihat dulu. Oke, berarti masuk di poin ini, poin B, ya. Jadi struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua bagian atau kegiatan utama. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita singkat dengan P5, ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi ada dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler sesuai dengan struktur kurikulum dan yang kedua adalah P5. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran, ya. Jadi untuk kegiatan intrakurikuler mengacu pada CP atau capaian pembelajaran, sedangkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, ya. Ini ada dua kegiatan. Kemudian pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran atau JP per tahun. Jadi sahabat SMK, apa yang tertuang nanti di dalam struktur kurikulum tidak lagi reguler per minggu tetapi sudah per tahun. Jadi satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam satu tahun ajaran. Jadi ini memberikan sebuah keleluasaan otoritas kepada satuan pendidikan untuk menempatkan, mendistribusikan atas jam pelajaran di masing-masing mata pelajaran. Kemudian satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Misalnya ada peraturan gubernur, ya. Satu contoh untuk Jawa Tengah ada namanya muatan lokal bahasa Jawa. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel, ya, melalui tiga pilihan sebagai berikut. Jadi di samping ditetapkan oleh oleh pemerintah daerah, ya, tapi juga bisa menerapkan atau satuan pendidikan bisa menerapkan juga muatan tambahan, tetapi kemudian melalui tiga pilihan ini. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, ya, sudah include di situ, tidak berdiri sendiri menjadi mata pelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi muatan lokal satuan pendidikan bisa diintegrasikan di situ. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri, ya. Ini jadi ada tiga cara apabila satuan pendidikan ingin menambahkan muatan tambahan, ya, sesuai dengan satuan pendidikan cara masing-masing. Misalnya aja ada satuan pendidikan yang
kekhususan ya, artinya seperti dari yayasan-yayasan tertentu nanti akan bisa menambahkan di situ ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan struktur kurikulum ya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kita akan langsung masuk di struktur kurikulum SMK ya. Kita akan lihat ya. SMK itu kalau tidak salah di halaman berapa ya, 23 ya. Kita akan langsung ke 23 ya sahabat SMK ya. Halaman 23 kita akan lihat. Ini halaman 15 baru ya. Kita akan lihat, maaf ya, kita 20 21 kemudian ini ya. Jadilah struktur kurikulum untuk SMK atau MAK. Jadi perubahan kurikulum SMK atau MAK diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK MAK ya. Spektrum keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian spektrum keahlian SMK MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Sekarang dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini, maka SMK tidak lagi sampai pada kompetensi keahlian ya, tetapi nanti akan diganti dengan istilahnya adalah konsentrasi ya. Kemudian setiap program keahlian terdiri atas minimum 1 konsentrasi keahlian. Nah ini ya, konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 tahun atau 4 tahun, diatur lebih lanjut dalam keputusan pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan ya. Jadi sudah cukup jelas ya sahabat SMK ya. Jadi nanti untuk struktur itu spektrum ya, nanti ada bidang sampai pada program keahlian. Kita lihat bidang keahliannya ya. Jadi tabel 1 untuk spektrum keahlian kurikulum SMK atau MAK. Jadi silakan nanti sahabat belajar bisa melihat kompetensi keahlian yang lama itu kira-kira masuk di mana. Atau kalau tidak ada harus kemudian memilih yang mana program keahliannya ya. Jadi ada 10 ya kalau tidak salah ya, 10 bidang keahlian ya. Oke, 10 bidang keahlian ya. Jadi nanti sahabat belajar bisa melihat, mendownload sendiri, kemudian mencermati tabel 1 ini seperti teknologi konstruksi dan properti. Ya, ini kalau dulu itu nanti bisa sahabat belajar lihat di nomor 464 ya. Jadi program keahliannya ada teknik perawatan gedung, teknik konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain permodelan dan informasi bangunan, teknik furnitur. Tentunya sahabat belajar, sahabat SMK akan sangat paham tentang program keahlian atau kemarin kita sebut kompetensi keahlian ya. Dulu kemarin juga masih ada program keahlian, kemudian diturunkan lagi menjadi kompetensi keahlian. Dan ini teknologi manufaktur dan rekayasa ya. Adanya adalah teknik mesin, teknik otomotif, teknik pengelasan dan fabrikasi ya. Kemudian teknik logistik, teknik elektronika, teknik pesawat udara, teknik konstruksi kapal, kimia analisis, teknik kimia industri, teknik tekstil. Jadi kalau kemarin atau sebelumnya itu di spektrum sampai pada kompetensi keahlian seperti otomotif itu ada beberapa kompetensi keahlian seperti teknik bisnis dan sepeda motor, ada teknik kendaraan ringan, otomotif kendaraan ringan, maka itu nanti ada di program keahlian otomotif ya. Nanti konsentrasinya bisa ke arah sepeda motor, mobil ataupun yang lain ya, yang relevan dengan ini ya. Kemudian yang ketiga ini ada energi dan pertambangan ya, itu ada teknik ketenaga listrikan,
teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, dan teknik perminyakan. Jadi silakan. Kemudian teknologi informasi ada 2, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game. Yang kedua adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau dulu ada RPL ya, kemudian ada juga teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Berarti nanti masuknya di sini ya. Kemudian kelima, kesehatan dan pekerjaan sosial, itu ada 4. Yang pertama layanan kesehatan, teknik laboratorium medik, teknologi farmasi, dan pekerjaan sosial ya. Kemudian yang keenam, agribisnis dan agriteknologi ya. Ada agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, usaha pertanian terpadu, agriteknologi pengolahan hasil pertanian ya. Kemudian kehutanan ya. Jadi nanti silakan dicermati sesuai yang mana sahabat belajar, apakah ada perubahan yang signifikan atau hanya sedikit perubahan, kemudian ada penyesuaian. Kemudian yang 7, kemaritiman. Ada teknika kapal penangkap ikan, nautika kapal penangkap ikan ya. Kemudian teknik kapal niaga, nautika kapal niaga ya. Kemudian ke-8, bisnis dan manajemen. Di sana ada pemasaran, ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kemudian akuntansi dan keuangan lembaga ya. Ini kemudian yang 9, pariwisata, itu ada 4. Ada unit layanan pariwisata, perhotelan, kuliner, kecantikan, dan spa ya. Kemudian terakhir yang 10, di bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif, itu ada seni rupa, kemudian desain komunikasi visual atau DKV, kemudian desain dan produksi kriya, kemudian seni pertunjukan, broadcasting dan perfilman, animasi, dan busana ya. Di sini yang selama ini kita dengar multimedia kemana ya, berarti nanti silakan mau masuk di program keahlian yang mana ya, yang kira-kira sesuai dengan program keahlian yang sekarang menjadi yang ada di dalam spektrum keahlian ini. Itu tentang spektrum keahlian sahabat SMK. Kemudian saya lanjutkan, struktur kurikulum mengacu beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran tahunan ya, sama ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sekarang adalah untuk durasi waktu bukan lagi reguler per minggu, tetapi 1 tahun ya, baik itu 3 tahun maupun 4 tahun, atau dikenal dengan sistem blok ya. Jadi bisa juga nanti distribusi jam itu dengan menggunakan sistem blok ya, mau ditempatkan di minggu keberapa atau bulan apa begitu ya sahabat SMK ya. Oleh karena itu satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel, di mana alokasi waktu setiap minggunya tidak selalu sama dalam 1 tahun ya. Jadi sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin per minggu 2 jam begitu ya pelajaran ya, mungkin bisa terjadi berbeda ya, baik dalam konteks mingguan maupun nanti dalam konteks yang lain begitu ya. Kemudian struktur kurikulum SMK MAK terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler ya, ini ada di dalam keputusan yang di konsideran kelihatannya ya, yang bukan ya, jadi di sini ya sahabat SMK ya. Jadi struktur kurikulum SMK terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua adalah P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan alokasi waktu sekitar 30% total jam pelajaran per tahun ya. Jadi nanti akan ada alokasi untuk intrakurikuler dengan mapel yang sama, nanti akan ada alokasi waktu untuk P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Itu dilakukan secara fleksibel,
baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mapel ya. Jadi ini tidak harus dikaitkan dengan mapel masing-masing. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Ya, jadi nanti di dalam struktur kurikulum nanti akan kita lihat ya. Inilah struktur kurikulum SMK ya. Pada tabel 2 ini adalah untuk kelas 10. Kita fokus di kelas 10 saja dulu ya. Dimana asumsi 1 tahun itu ada minggu efektif sebanyak 36 minggu. Sedangkan 1 jam pelajaran masih sama, yaitu 45 menit. Kita akan lihat sahabat SMK. Sekarang kelompok mata pelajarannya hanya 2. Yang A adalah kelompok mata pelajaran umum. Kita lihat di sini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, atau agama yang lain juga ya. Itu untuk alokasi intrakurikuler per tahun itu ada 90 jam pelajaran. Kemudian alokasi untuk P5 ada 18, sehingga jumlah totalnya 108 jam pelajaran per tahun. Jadi silakan dengan pertimbangan Dewan Guru ya, kemudian dengan satu target tertentu, bagaimana kemudian 108 jam yang terdiri 90 jam dan 18 jam ini kemudian dialokasikan. Tentunya yang 90 jam itu adalah untuk intrakurikuler, tetapi yang 18 ini adalah nanti masuknya di dalam P5 ya. Ini untuk pendidikan agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya. Kemudian yang kedua tentang pendidikan Pancasila. Kalau kemarin di kurikulum 2013 kalau tidak salah PPKN ya, ini 54 untuk intranya dan untuk P5 nya 18, sehingga total 72. Dan bahasa Indonesia ada 108 dan 36. Sedangkan untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 90 jam dan 18 jam, ada 108. Sejarah ada 54 dan tambah 18 sehingga ada 72. Sedangkan untuk seni budaya ya, itu ada seni musik atau seni rupa, teater atau seni tari, ada 54 jam untuk intra dan 18 jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, ada 72 jam. Kemudian muatan lokal di sini dialokasikan untuk intra 72 jam pelajaran ya. Kemudian untuk B adalah kelompok mata pelajaran kejuruan. Jadi sekarang hanya kelompok A dan B ya, kelompok umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Di sini ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama matematika. Jadi matematika ini sudah masuk pada kelompok kejuruan. 108 untuk intranya, kemudian 36 untuk P5. Bahasa Inggris sama, informatika sama. Kemudian di sini ada mata pelajaran yang baru kelihatannya ya, untuk yang kalau yang SMK-PK mungkin sudah jalan ya. Untuk SMK yang lain yang akan menerapkan struktur ini kurikulum merdeka, maka di sini akan ada namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu untuk intranya 162 jam dan 54 jam untuk P5. Sedangkan kemudian dasar-dasar program kalian itu untuk intranya ada 432 ya. Sehingga total untuk kelompok B ada 918 dan total A dan B itu 1368 untuk intra dan 288 untuk P5, sehingga alokasi semuanya menjadi 1656 ya. Ini
Kemudian ini ada beberapa keterangan. Kalau yang bintang 1 adalah diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Baik, kalau Islam ya tentunya yang beragama Islam, Kristen juga demikian. Yang kedua, bintang 2 tentang seni ya ini ya. Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Ya, di antara seni musik atau seni rupa, seni teater dan atau seni tari. Kalau minimal 1 berarti bisa lebih daripada 1 ya. Peserta didik memilih 1 jenis seni ya. Atau baik itu adalah seni musik, seni rupa, teater, seni tari. Jadi nanti bisa ada semacam spesialisasi ya, pilihan gitu ya. Kemudian yang bintang 3 adalah paling banyak 2 jam pelajaran per minggu ya. Bintang 3 adalah muatan lokal enggak salah ya. Oke, muatan lokal ya. Muatan lokal diberi alokasi waktu paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam per tahun. Sedangkan untuk bintang 4, proporsi jam pelajaran antara aspek ilmu pengetahuan alam dan aspek ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian. Ya, ini juga nanti akan ada pembahasan khusus ya. Ini untuk struktur kurikulum kelas 10. Kita fokus di kelas 10 saja ya sahabat SMK ya. Ini ada kelas 11, juga ada kelas 12. Kita akan cari lagi yang poin-poin yang mungkin penting ya, kita perlu dalami ya. Itu tadi sudah. Oke, ini adalah oke ya. Ini kalau kelas 12 ya, nanti terkait dengan PKL dan sebagainya itu nanti akan dilaksanakan di semester 6 ya, blok selama 6 bulan yaitu kalau di dalam keputusan ini. Kemudian kita akan lihat lagi ini ya. Oke, apakah sudah cukup dari mulai spektrum kemudian struktur ya, kita akan lihat apakah ada yang perlu kita pahami lagi berkaitan lampiran 1 ya. Lampiran 1 dulu, kita fokus di lampiran 1. Oke. Ya, ini masih struktur kurikulum dengan berbagai macam jenjang maupun jenis ya. Ini adalah untuk SMA LB, luar biasa dan seterusnya ya, semuanya ada di dalam lampiran ini, lampiran 1 ya. Termasuk paket ya. Termasuk paket. Ini adalah untuk paket A ya. Paket B dan seterusnya ya sahabat belajar ya. Akan kita lihat sampai di mana lampiran 1 ini yang perlu kita pahami dalam jangka pendek ini ya sahabat belajar ya. Ini adalah tentang apa ini ya, pelaporan, ini penting ini ya. Ini pelaporan, kalau ini asesmen ini juga penting ya. Coba kita lihat dulu tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ya. Jadi asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tahap pencapaian peserta didik. Pada pendidikan khusus, asesmen diagnosis dilakukan sebelum perencanaan pembelajaran sebagai rujukan untuk menyusun program pembelajaran individual. Jadi sekarang asesmen itu dilakukan di awal yang dinamakan dengan asesmen diagnosis ya. Selain juga asesmen untuk formatif dan sumatif ya. Kemudian satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Artinya bahwa otoritas asesmen ini diserahkan kepada pendidik dan satuan pendidikan ya. Kemudian apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran dengan komponen sekurang-kurang terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Dan yang kelima, untuk SMK, mitra dunia kerja dapat mendukung pembelajaran
asesmen dan uji kompetensi yang selaras dengan prinsip-prinsip asesmen. Jadi kalau SMK ada 8+I itu ya, bagaimana keterlibatan mitra dunia kerja itu di dalam seluruh aktivitas di SMK ya, termasuk adalah untuk di dalam kegiatan asesmen. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada mata pelajaran praktek kerja lapangan atau PKL untuk SMK dilaksanakan secara kolaboratif oleh satuan pendidikan dan mitra dunia kerja ya, untuk PKL tentunya dilakukan oleh dunia kerja ya, dan juga oleh SMK ya, nanti monggo untuk bentuk dan sebagainya nanti akan menjadi dialog antara satuan pendidikan dan mitra dunia kerja. Kemudian yang berikutnya tentang pengelolaan hasil asesmen. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengelolaan hasil asesmen sesuai dengan kebutuhan. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian untuk SMK, satuan pendidikan dan pendidik memilih kriteria unjuk kerja atau KUK ya, yang sesuai dengan konsentrasi keahlian. KUK menjadi kriteria minimum yang harus dicapai peserta didik pada setiap unit kompetensi. Jadi ini penting sekali sahabat belajar di dalam pengelolaan hasil asesmen ini ya, dan asesmen secara keseluruhan bagaimana sekarang diserahkan kepada guru baik dalam konteks bentuknya ya, mekanismenya dan sampai pada hasil akhirnya. Ini kemerdekaan melakukan asesmen sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga ya oleh guru maupun juga oleh satuan pendidikan. Kemudian tentang pelaporan kemajuan belajar ya, satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar yang kita kenal dengan raport ya, untuk peserta didik. Raport peserta didik PAUD ya, kalau PAUD seperti itu. Kalau yang ini yang ketiga, untuk yang SMK, MAK meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, itu adalah yang harus ada komponen-komponen di dalam raport untuk SMK atau MAK ya. Kemudian satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua ya, jadi sekarang format pelaporan pun ya, bentuk raport pun mestinya ini ya, pengertiannya ya, diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing ya. Yang jelas tadi komponennya ada beberapa yang harus dipenuhi ya. Kemudian pada SD atau pada SMK, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik. Jadi kembali lagi, inilah kemerdekaan, keleluasaan, tetapi tanggung jawab yang diserahkan kepada pendidik maupun satuan pendidikan. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Jadi setiap akhir semester, pendidik melalui satuan pendidikan memberikan laporan atau rapat kepada orang tua atau wali peserta didik. Satuan pendidikan menyampaikan rapat peserta didik secara berkala melalui e-raport atau dapodik ya. Ini kemudian pada SMK, MK, MAK, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan ya, 1 atau A, laporan kemajuan belajar, B, laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, selain nilai MAPEL, ini ada nilai atau laporan tentang P5. Kemudian portofolio peserta didik, kemudian paspor keterampilan yang kita kenal dengan skill paspor, dan rekrutisi pembelajaran masa lampau ya, peserta didik untuk SMK. Kemudian prestasi akademik dan non akademik, kemudian ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik dan tingkat kehadiran. Ini adalah kriteria yang bisa dipakai untuk kenaikan
kelas ya. Ini untuk kenaikan kelas. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran asesmen diatur dalam panduan ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen dan perbukuan ya. Untuk panduan asesmen terkait unit kompetensi disusun setelah berkoordinasi dengan pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan vokasi. Ini kemudian kita akan sementara ini dulu ya sahabat SMK ya. Kita nanti akan khusus membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat, tetap melakukan transformasi untuk menuju lebih baik dari SMK untuk Indonesia maju.